Halo Tribuners, kita akan memasuki sesi terakhir ya, sesian terakhir dari perbincangan kita pada sore hari ini. Dan saya masih bersama dengan Dr. Ine ya, Dr. Ine. Dr. Ine, ini dalam satu ruangan kita lihat kan gereja sudah, tempat-tempat ibadah lah sudah dibuka. Kemudian banyak sekali sekarang yang membuat acara katanya supaya lebih aman atau terhindar dari COVID-19. Itu kebanyakan di alam terbuka. Banyak tempat-tempat rumah makan yang sengaja tidak pakai AC, kemudian dia lebarkan supaya ada tempat yang outdoor ya, outdoor. Mungkin yang jadi pertanyaan saya, kira-kira apa memang benar penyakit ini lebih aman kita berada di outdoor atau yang tidak memakai AC? Gimana, Dok? Oke, terima kasih Pak. Jadi memang sekarang kita digalakkan protokol FDJ atau ventilasi durasi dan jarak. Memang untuk ventilasi itu sangat penting ketika disirkulasinya bagus. Jadi bukan tertutup tetapi sirkulasinya bagus. Untuk kalaupun ternyata di dalam ruangan itu menggunakan AC, tolong rajin dibersihkan. Sedapat mungkin memang sirkulasinya jangan terputar di situ saja. Kita butuh jendela, itu memang lebih bagus, lebih baik ya. Tapi bukan berarti itu akan mencegah 100% tidak akan terkena, tidak juga. Tetapi itu bagus untuk salah satu pencegahannya ventilasi. Ventilasi itu penting. Sirkulasinya harus bagus. Sirkulasi. Ya. Jadi kalaupun memakai AC silakan, tetapi tolong rajin dibersihkan. Dan di dalam ruangan itu pun tetap harus ada jarak dan durasi. Dalam arti jangan terlalu lama juga di dalam ruangan yang ber-AC ya. Ber-AC dalam sirkulasinya kurang baik. Kalau begini kan udaranya cuma di sini-sini saja kan. Ya, betul, nah, betul. Jadi silahkan kalau seandainya memang betul lebih aman di udara terbuka karena udara bebas, tetapi kita pun harus ingat virus itu pun bersifat airborne, virus itu pun ternyata ada di udara. Jadi intinya silahkan melakukan aktivitas apapun dengan jaga jarak, tolong beribadah di gereja pun boleh-boleh saja, tetapi protokol kesehatannya jangan lupa. Dengan jumlah yang memang harus dihitung juga sesuai dengan kapasitas dari ruangan itu. Ruangan itu pun harus rajin didesinfektan. Sedapat mungkin memang kalau bisa yang pergi ibadah jangan dulu anak-anak sama lansia atau yang mempunyai resiko tinggi. Silahkan, kalaupun mau suka acara kawin silahkan, cuma yang harus diingat adalah ketika pada acara pernikahan ataupun acara-acara lain, kemungkinan kita melepaskan masker ada pada saat apa? Pada saat makan, ya kan? Nggak mungkin makan pakai masker ya. Nah, itu sebenarnya yang harus dipikirkan lagi bagaimana tetap itu butuh pemerintah, butuh banyak stakeholder untuk sumbangsi pemikirannya bagaimana ketika ada acara-acara. Cuma silakan buat acara, tetapi tolong protokol kesehatannya sedapat mungkin. Kalau ternyata banyak orang yang berkumpul, ya masker jangan dilepas. Cuma memang kalau mau makan ini yang agak susah ya. Nah mungkin kita bilang mau makanan di pulang ke rumah. Karena saya lihat di beberapa pesta sudah buka masker, kemudian bicaranya di ibu-ibu kebanyakan dekatinya sudah mulai abai ya. Memang sekarang mulai ada namanya klaster keluarga. Dalam arti yang banyak yang terkena ternyata dengan orang-orang saling terdekat dengan kita, karena itu kita masih abai. Padahal itu silahkan, makanya kami saya ulangi lagi, silahkan melakukan aktivitas tetapi jangan abai. Jangan abai, tetap gunakan masker walaupun di keluarga kita ada acara kumpul-kumpul arisan kan. Betul. Silahkan, tetapi tolonglah jaga jarak. Kalaupun mau kan masker kadang-kadang nyak mau baku lihat apa wajah nggak kentara ya, bisa dimodifikasi, banyaklah modifikasi masker ya. Kalau ibu-ibu yang perempuan pakai masker bisalah dipadu-padakan, tapi tolong tetap pakai masker. Sedapat mungkinlah tidak memegang daerah wajah. Kalaupun mau memegang daerah wajah atau masker, tolong cuci tangan dulu seperti itu. Kan pasti di beberapa gedung atau ada cuci tangan, dan pasti ataupun di gereja mewajibkan yang datang ke gereja bawa hand sanitizer sendiri. Tapi tetap jangan abai. Intinya jangan sampai
karena kita akhirnya ternyata mungkin kan bisa saya bukan orang lain, tetapi ternyata kita yang membawa gejala itu kan. Jadi silakan di gereja tolong tetap di kantor-kantor ya juga di kantor-kantor ya. kadang-kadang di kantor kadang-kadang sobaku frey dan begitu langsung nyandok kok dia, ternyata 5 hari kemudian kena. Kita ada satu kasus di satu kantor, dorang habis bikin acara, 3 hari kemudian dorang swab, 3 hari kemudian keluar hasil banyak positif. Di satu kantor? Ada di satu kantor. Kita baku tanya, itu yang baku kena yang positif ternyata baku duduk berdekat-dekatan. Oh iya dia duduk di sebelah kita kok, orang ke satu ruangan. Jadi akhirnya dalam satu ruangan itu was-was semua. Alah, ternyata ada yang positif. Nah seperti itu. Jadi sedapat mungkin lakukanlah kegiatan yang memang penting. Kalaupun mau pergi tolong lihat resiko. Jadi faktor resiko kita lihat. Kalau rasa-rasa terlalu banyak orang sudah masuk. Kalau seumpamanya mau pergi liburan atau mau pergi ke mana terserah, mau pergi nongkrong anak-anak muda atau siapapun, lihat resiko juga. Janganlah kita membahayakan diri sendiri. Kalau lihat sudah terlalu ramai, ya sudahlah. Basabar jo diri, basabar jo saja kasihan. Cuma bilang itu karena kalau kena kasihan siksa. Untung kalau nyak bergejala. Kalau bergejala, aduh, sisa sekali tuh gejala. Jadi gereja silahkan pada biasanya sih kalau gereja buka tetap akan butuh rekomendasi. Biasa kita tetap akan sarankan seperti itu. Tolong protokol kesehatannya, tolong sediakan cuci tangan, pakai masker. Oh ya, sama face shield. Kadang-kadang dia udah pikirnya pakai face shield sudah aja pakai masker, padahal tidak. Face shield itu tidak melindungi secara utuh. Yang paling utama pakai masker. Jadi kalaupun mau pakai face shield itu dia melindungi apa kalau sebenarnya? Face shield kan daerah wajah saja, tetapi kan yang paling kita mau lindungi daerah pernafasan kita. Kan? Daerah pernafasan pada saat pakai masker iya, tetapi ketika bicara diturunkan maskernya. Sama saja bohong kan. Kalau oke lah kalau tidak ada orang silahkan. Tetapi ketika banyak orang mungkin rasa siksa kan bicara pakai masker, akhirnya kasih turun DP masker padahal itu banyak orang. Padahal itu bisa dropletnya itu bisa menular lewat kita bicara, lewat pernafasan kita seperti. Jadi oh ya sama ada pakai masker tapi sampai di mulut saja, hidungnya tidak. Nah itu salah juga. Jadi tertutuplah semua, pakai dari hidung tertutup sampai mulut. Dan silahkan kadang-kadang naik motor pakai masker tapi ketemu orang diturunkan maskernya, ya sama saja bohong kan. Jadi pakai masker malah ketika ketemu dengan orang lain, tetapi kalau sendirian tidak apa-apa tidak memakai masker kan. Itu kita melindungi diri kita dan kita melindungi orang lain seperti itu. Ini kan jadi ini kan banyak hal-hal yang abai karena tidak tahu, atau juga ada abai karena memang sudah merasa jenuh atau ada terjadi kealpaan. Artinya kealpaan ya mungkin sudah sibuk bekerja. Tapi intinya memang di situasi saat ini sudah kelihatan kasarnya sudah lebih longgar semuanya. Dengan fenomena ini sebenarnya kalau dokter melihat misalnya apakah terjadi kenaikan memang signifikan atau biasa-biasa aja, karena data kan sudah tidak update ya. Tapi 2 atau 3 hari lalu kebetulan saya baca berita, saya melihat bahwa ternyata dari 1000 sekian, kalau tidak salah waktu itu data 2-3 hari lalu 1800-an atau 1700-an, tapi yang sembuh 1079. Jadi luar biasa ya, memang perlu diapresiasi juga karena dengan medis sekarang ya, dengan dokter dan perawat yang luar biasa, karena dengan dia 1000 lebih tapi kesembuhannya 1000 lebih juga, 1079 2 atau 3 hari lalu. Jadi kemudian ada yang sakit tapi dalam proses penyembuhan 500 sekian waktu itu terdata, meninggal 100 lebih mungkin. Nah, ini menunjukkan bahwa proses-proses kesehatan sudah berlangsung bagus ya, Tapi mungkin di kesempatan ini perlu lagi diingatkan, kalau misalnya untuk misalnya imun, kira-kira apa yang perlu disarankan untuk menaikkan imun ya, selain kalau obat-obatan ada enggak yang ini, atau apakah sudah ada penangkal virus yang atau obat yang seperti kan kemarin bilang di Unair atau di mana itu, kira-kira udah ada enggak yang obat atau apa yang bisa mengurangi atau memberikan
kenaikan imun orang supaya kuat. Gimana? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya obat yang bilang untuk menyembuhkan belum ada. Ya. Pada biasanya untuk dokter-dokter di rumah sakit kita akan obati berdasarkan gejala yang ada dan penanganannya seperti gejala itu. Jadi kalau mau bilang obat A, obat B, semua masih dalam tahap penelitian dan kita sangat berharap juga bahwa kedepannya akan ada betul obat-obat yang memang sudah dipatenkan. Oh ya, ini untuk memang penangkal virusnya. Sekarang ini pun juga vaksinnya sementara diteliti juga, masih dalam tahap percobaan juga. Kita sama-sama berharap di tahun depan semoga vaksin itu bisa digunakan, konsumsi semua dikonsumsi semua masyarakat. Ini virus yang baru, banyak hal yang bisa berubah. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat bahwa kok pemerintah kayaknya berubah-berubah dalam penanganan, bukan berarti berubah-berubah, cuma memang ini virus baru, masih dalam tahap penelitian juga. Jadi memang penanganannya pun bisa berubah berdasarkan situasi yang terjadi. Sampai saat ini kami memakai revisi 5 kan, revisi 5, bayangkan sudah sampai 5 kali revisi untuk penanganan COVID kan. Yang tadinya pada revisi 4 dibilang kalau dikatakan sembuh, kalau sudah 2 kali swab negatif. Sekarang itu kita tidak pakai, kita pakai yang penting sudah isolasi mandiri, bisa dikatakan aman. Untuk obat-obatan paten memang belum, sementara banyak penelitian dan masih banyak sekali butuh penelitian lah. Dan jadi ketika pasien masuk ke rumah sakit pada biasanya akan diobati berdasarkan gejala, dan kami dari tenaga medis sangat mengharapkan tolong ketika ada penelitian tentang obat A ternyata itu efektif untuk membantu mengurangi gejala atau menyembuhkan, tolong jangan langsung panik, oh ya saya beli obat ini karena pasti saya kena COVID, saya minum ini pasti sembuh. Tidak seperti itu. Kami kan dokter tidak, kami butuh belajar, kami bertahun-tahun belajar untuk bisa memutuskan, oh ya saya menggunakan obat ini. Ada bilang antibiotik A ternyata katanya efektif, langsung semua berbondong-bondong sakit apapun pakai antibiotik itu. Akhirnya kelangkaan kan, harganya pun jadi naik. Jadi tolong jangan sembarangan mengkonsumsi obat apapun hanya berdasarkan berita, tetapi itu membutuhkan semuanya penelitian. Dan obat-obat itu diminumkan berdasarkan gejala, bukan istilahnya sembarang semua sakit langsung orang minum itu, tidak. Kan kita lihat perkuat imun, jaga kesehatan, makanan yang sehat, tidur cukup, sebenarnya sih standar. Vitamin silakan diminum secukupnya. Jangan juga berlebihan, karena yang paling utama tetap makanan sehat, olahraga, istirahat yang teratur, itu sebenarnya yang paling penting. Jadi jangan langsung salah kaprah ketika ada obat A, obat B, dikabarkan di berita langsung berbondong-bondong, oh beli ini untuk pencegahan, tidak. Kalau orang yang dok sekarang kan ada katanya temulawak, misalnya goraka atau obat hal lain yang alternatif yang katanya bikin penyembuhan, bagaimana itu? Silahkan, kalau mau suka minum air goraka silahkan. Intinya kan itu kalau kita orang minum air jahe kan menghangatkan tubuh, enak, nafsu makan jadi enak juga. Jadi kan ketika nafsu makan sudah baik, otomatis imunitas kita juga bisa naik kan. Obat-obatan yang mungkin kita konsumsi bisa bagus juga di dalam tubuh karena ada makanan. Jadi bukan berdasarkan cuma minum itu saja kok nyendak makannya enggak. Yang paling penting iya, terus abai iya. Oh so habis itu abai tidak pakai masker, kita kok so kuatnya enggak. Semua saling sinergitas, saling mendukung. Jadi jaga kesehatan, tapi jangan juga lupa pakai masker lah dan rajin cuci tangan. Ada yang parah juga di kalangan bapak-bapak yang ini bilang kalau ini ya minum cap tikus itu lebih, gimana itu? Ya kalau cap tikus tolonglah. Begini, alkohol itu tetap ada kadar yang ditoleransi oleh tubuh, jangan berlebihan. Kadang-kadang jadi kebablasan, oh minum alkohol ya salah juga. Dia bukan menangkal COVID juga ya, bukan penangkal COVID ya, tolong jangan salah artikan alkohol langsung dikonsumsi berlebihan, jangan, tetap itu tidak baik buat kesehatan. Merokok, alkohol tetap kita kurangi, kalau boleh jangan konsumsi kedua itu, karena kan itu tetap hal-hal yang tidak baik buat tubuh kita. Dok, mungkin ada di sesi terakhir ini ada harapan atau imbauan-imbauan ke masyarakat, silakan ke Tribuners.
Terima kasih. Berharap semua kita, saya sebagai tenaga medis sangat membutuhkan kerjasamanya semua. Kami tidak bisa bekerja secara sendirian. Ketika kami mengedukasi, kami pun tetap membutuhkan peran serta masyarakat dalam hal ini untuk kita sama-sama, siapapun dia, posisi apapun dia, tolong jangan abai terhadap protokol kesehatan seperti mencuci tangan, jangan memegang wajah ketika belum cuci tangan, terus perhatikan etika batuk dan bersin yang benar, memakai masker, terus kita menerapkan juga protokol VDJ atau ventilasi, durasi dan jaga jarak. Ventilasi kita perhatikan, jaga jarak jangan abai, terus jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan-makanan dan multivitamin, dan yang paling terakhir tetap kita tidak akan lupakan penyertaan Tuhan. Torang tetap berusaha, tetap semua ada dalam kendali Tuhan. Tetap torang jangan abai, torang jangan takut. Mari kita sama-sama semua, siapapun kita, dari besar sampai kecil, anak-anak pun sudah bisa diajar memakai masker. Siapapun kita, mari kita sama-sama saling bergotong royong, menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah ada. Dan saya tahu di semua sudut pasti ada pamflet ataupun stiker atau apapun tentang hal ini. Mari sama-sama, dan tentunya kita berharap semoga pandemi ini cepat berakhir. Ingatlah, ada anak-anak dengan keluarga di rumah. Ketika kita membantu orang lain, sama beratnya kita membantu keluarga kita, karena siapapun bisa terkena. Mari jangan abai dan mari jangan takut. Mari kita tetap terapkan secara konsisten dan jangan bosan protokol kesehatan ini. Terima kasih. Jadi para Tribuners, kita masih akan berbincang-bincang tentu ya dengan masih menarik ya, kita bincang-bincang soal peranan petugas kesehatan di saat masyarakat mulai mengabaikan bahaya COVID-19, tapi tentu kita terbatas juga dengan waktu. Dan singkatnya ya, atau kesimpulannya kita di perbincangan pada sore hari ini, bahwa peran petugas kesehatan ini tidak akan optimal apabila petugas kesehatan ini, baik dokter, perawat dan semua tenaga medis, tidak dibantu oleh masyarakat. Jadi dikatakan tadi bahwa membutuhkan bantuan dari stakeholder, baik misalkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat berperan penting untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini akan sama-sama, kita akan menang ya dalam perang melawan dengan COVID-19 ini apabila seluruh masyarakat tetap memiliki kesadaran dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi tetap, sekali lagi, tetap memakai masker, tetap jaga jarak dalam berkomunikasi, kemudian sering melakukan cuci tangan ya, atau paling tidak ada hand sanitizer, kemudian sudah sempat disentil juga tadi bahwa dalam ruangan ya ada sirkulasinya harus baik, dan intinya bahwa kehati-hatian dari kita semua. Apabila ada kehati-hatian dari kita semua, maka petugas kesehatan sebagai garda depan ya, garda terdepan dalam pertarungan ini akan semakin ada ruang untuk bekerja secara optimal. Dan tentu juga tadi juga kita sudah sentil bahwa jangan panik apabila ada tetangga kita atau orang dekat kita yang menjadi pasien. Tentu kita harus membantu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi bukan ikut mengucilkan mereka atau ikut mengisolasikan mereka, tapi membantu. Karena bantu tentu karena mereka sudah tidak mencari makanan ya. Artinya perekonomian mereka memang langsung berhenti, sehingga masyarakat yang bertetangga tentu atau komunitas atau teman-teman kerja perlu membantu. Karena pasien ini atau korban yang terkena COVID ini, mereka juga tidak mau. Mereka tidak ada satu manusia yang suka untuk terkena akan COVID-19 ini, sehingga kita sebagai sesama yang dalam keadaan sehat tentu harus membantu.
Ini yang menjadi kesimpulan dari perbincangan kita pada saat ini. Dan tentu saya Aswin Lumintang selaku kru daripada Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ine SM Noya selaku sekretaris tim Satgas Puskesmas Paniki Bawah yang boleh menerima undangan kami untuk berbincang-bincang selama kurang lebih 1 jam mengenai bahaya COVID. Kita sudah mengenai peranan masyarakat, peranan daripada petugas kesehatan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, apalagi bermanfaat bagi Tribuners yang kurang lebih 1 jam ini sudah menyaksikan kita berbincang-bincang. Sekali lagi Dr. Ine, saya mengucapkan terima kasih. Dan para Tribuners, kita akan ketemu lagi pada besok sore jam yang sama, yaitu jam 3. Kita akan berbincang selama 1 jam lagi dengan topik dan tema yang berbeda.